Hai teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama aku Dominik Adunatalova dan kalian bisa panggil aku Dominik atau Audi atau terserah kalian. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih banget kepada kalian semua yang telah hadir ke dalam tempat ini sehingga kita bisa bareng-bareng beribadah nih. Nah, hari ini itu aku sedikit lebih bersemangat karena hal ini tuh mengingatkan aku kalau Tuhan Yesus tuh masih sayang banget nih sama kita teman-teman. Pastinya teman-teman juga udah gak sabar dong buat ibadah hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku ingin kalian menyiapkan hati dan pikiran kalian dan serta bangkit dan berdiri untuk menyanyikan pujian setelah ini bersama kita ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukanku, Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
teman-teman, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami dapat kembali ke tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Aku juga ingin berterima kasih Tuhan atas berkat, atas puji syukur, atas karunia yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, untuk berikutnya kami akan melanjutkan ibadah ini. Kiranya ibadah ini dapat berguna bagi kami. Kau semua khotbah, semua perintah yang Kau berikan kepada kami dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Semoga seluruh alat, seluruh perantara antara kami dapat berjalan dengan lancar, sehingga ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, Engkau sertai teman-teman semua yang berada di YouTube maupun di rumah maupun di mana mereka berada. Semoga kami dapat beribadah dengan hati yang tenang, hati yang enjoy Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bertatap, kita bisa berjumpa pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu agar kita menerima lawatan Tuhan yang dahsyat pada hari ini. Terima kasih Bapak yang mengucap syukur untuk hari ini. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik. Dan kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar yang Kau curahkan buat kami. Sehingga hari demi hari kami mengalami anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa. Berkat-Mu tercurah, mujizat selalu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bentuk kami, hidup kami, roh kami, jiwa kami. Sehingga kami semakin dewasa di dalam Engkau. Melalui hidup kami sehari-hari, dimanapun kami berada, bahkan di pelayanan pun kami semakin bertambah dewasa di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu ya saudaraku terkasih, sebagai pelayan ya, sebagai hamba-hamba Tuhan itu merupakan salah satu langkah baik ya di dalam setiap kita agar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita belum pernah melayanin ya, itu maka kekristenan kita hanya sampai di situ saja, nggak pernah bertumbuh. Tapi justru di dalam pelayananlah maka kekristenan kita, rohani kita semakin naik, semakin meningkat, bahkan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin mengerti bahwa Tuhan yang kita layanin, Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang dahsyat dan yang heran. Saudaraku terkasih, layaknya seorang pelayan yang sudah memiliki hati yang tulus untuk pelayanan, itu nggak bisa dipungkirin ya, pasti akan mengalami banyak gesekan. Pasti mengalami banyak godaan di dalam pelayanannya. Begitupun benih, walaupun benih itu adalah benih yang baik, ya, benih itu akan mengalami banyak tantangan di dalam pertumbuhannya. Ada semak-semak duri, ada bebatuan yang harus diterobos. Saudaraku terkasih, bahkan benih itu bisa diambil oleh burung-burung di udara karena melihat benih itu ada di bawah. Saudaraku terkasih, sebab itu tantangan ya, yang dialami atau pelayan Tuhan itu seperti godaan-godaan duniawi yang bisa saja membuat pelayan itu tidak taat di dalam pelayanannya. Ya, selain itu godaan bisa saja dialami oleh pelayanan adalah kritikan negatif dari orang lain karena dinilai sok suci. Ya, bahkan dinilai, waduh, sok hebat, sok hamba Tuhan. Yalah itu berlalu. Kita maju terus di dalam Tuhan. Godaan-godaan tersebut adalah godaan-godaan yang wajar dialami oleh pelayan Tuhan. Ya, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Ya, pelayan Tuhan bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi pastor. Tetapi hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga dia harus melayani Tuhan dimanapun berada. Ya, di gereja khususnya, ya, di tempat bekerja, bahkan di tempat kuliah juga. Akan mungkin dan juga terutama di dalam keluarga sendiri. Karena kita harus jadi saksi Tuhan di mana? Di Yerusalem terlebih dulu,
di lingkungan kita sendiri. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku terkasih, kita sebagai pelayan Tuhan, kita dituntut untuk jadi saksi Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan setiap kita dengan apa? Dengan pencurahan Roh Kudus pada setiap saudara dan saya. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang semakin diurapin, semakin siap terhadap godaan, terhadap gesekan apapun juga. Ya, saudaraku terkasih. Mari kita buka di dalam Kolose 3 ayat 23. Agar kita bisa tahan terhadap apapun juga. Gesekan-gesekan. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow, haleluya. Segalanya kita akan lakukan untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Kita datang ke gereja, tujuan kita bukan mau ketemu sama pendetanya, betul. Kita kangen kadangkala dengan Bapak Gembala, kita kangen dengan pastor, ya. Kita kangen dengan Pak Pendeta di tempat gereja lokal kita, ya. Tapi tujuannya ingat, jangan itu. Kalau matamu hanya tertuju pada manusia, hanya tertuju kepada hamba Tuhan, kau akan kecewa. Tapi kalau matamu tertuju kepada Tuhan, ya, engkau datang ke gereja ingin berjumpa dengan Tuhan, maka hatimu tidak akan pernah mengalami kepahitan. Engkau akan selalu bersyukur dan bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Saudaraku terkasih, kita sebagai anak Tuhan, kita harus melayani dengan tulus hati. Tanpa ketulusan hati, maka kita tidak akan bisa melaksanakan ya kewajiban kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Baiklah, kita semuanya, apapun yang kita lakukan, mata kita cuma tertuju pada Tuhan, tertuju pada Yesus. Lakukan semuanya buat Yesus, menyenangkan hati Tuhan. Seperti pujian mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ya, dimanapun kita berada, kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam keluarga pun juga demikian. Terhadap istri, terhadap suami kita, ya, terhadap anak-anak kita, kakak kita, adik kita, ya, kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka engkau sebagai pelayan Tuhan, ya, terhadap gesekan-gesekan, godaan apapun juga, engkau akan dibuat kuat karena tujuanmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan ketulusan hati kita yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mampukan setiap kita. Bahkan Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12 mengatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya di dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa jadi anak-anak Tuhan, bahkan kita bisa jadi hamba-hamba Tuhan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Seperti pujian mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Wow, pujian yang keren. Setiap apapun juga yang kita alami, ya, berkat-berkat, ya, perjalanan hidup ini sebagai pelayan Tuhan, walaupun ada gesekan, kita tetap selalu bersyukur. Kita tetap, ya, tidak pernah bersungut-sungut karena tujuan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan.
Haleluya, haleluya. Nah, segala sesuatu yang diberikan dengan tidak tulus itu nggak akan bermanfaat. Sebab itu kita harus melakukan segalanya dengan tulus. Ya, saya bersyukur ya tahun 2022 ini ya 9 Maret yang lalu pernikahan kami baru 38 tahun. Tuhan berkati dengan berkat anak-anak yang luar biasa yang cinta Tuhan. Bahkan anak-anak rohani juga semuanya diberkati. Anak-anak rohani juga semuanya cinta Tuhan. Ya, saudaraku terkasih, betapa bangganya hati ini. Dan rasa syukur sama Tuhan. Ya, apa yang kita kerjakan. Walaupun tantangan begitu berat. Tetapi Tuhan buat mata kita tercelik. Bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu, apa yang kita alamin itu semuanya tepat pada waktunya. Ya, indah pada waktunya. Ya, sebab itu jangan pernah bersungut-sungut. Bersyukur selalu di dalam Tuhan. Seperti pujian itu katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Apapun yang saudara alamin, apapun yang saya alamin, selalu ucapkan syukur. Jangan pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Ya, walaupun kau sudah rajin ke gereja, jangan kau katakan, Tuhan aku udah rajin ke gereja, kok aku mengalami seperti ini. Aku sudah melayani. Kok aku ada gesekan dengan teman-teman pelayanan, saudara-saudara pelayanan. Jika itu engkau malam hari ini minta ampun sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, bersyukur dan bersyukurlah. Ya, jadi penyembah-penyembah di dalam Tuhan. Lakukan pelayanan dengan hati yang tulus. Mata tertuju kepada Tuhan. Lakukan segalanya buat Tuhan. Buat menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudaraku terkasih. Ya, lakukan segala hal. Nah, bagaimana kita dapat memiliki ketulusan hati itu? Sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita harus mintanya dari Allah. Karena apa? Yang pertama, karena ketulusan itu bersumber dari Allah Bapa. Ya, ketulusan sejati tidak akan muncul dari hikmat manusia, tetapi muncul dari kasih karunia Allah. Ya, oleh karena kita telah merasakan ketulusan yang Tuhan berikan untuk kita, maka kita dapat melakukan hal yang tulus juga pada orang lain. Allah Bapa telah menyerahkan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya, tulus. Sampai anaknya yang tunggal itu mati di atas kayu salib. Dan Yesus lakukan tugasnya ya, sampai tuntas, sampai akhir. Dia setia, taat sampai mati di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya secara tulus. Ya, sungguh-sungguh ya, taat sama Allah Bapa di sorga. Sehingga saudara dan saya hari ini boleh menerima anugerah kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita boleh percaya. Ya, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia Allah. Ya, manusia itu cenderung ya punya egois. Memikirkan diri sendiri. Jika melakukan sesuatu, kadangkala hanya mencari keuntungan. Ingat, hati-hati dalam melayanin. Jangan pernah mengharap ya akan berkat Tuhan. Tapi lakukan dengan setia. Lakukan dengan jujur. Lakukan dengan taat. Modalnya cuma 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Ya, berkat itu bonus buat saudara dan saya. Berkat itu akan mengikuti setiap kita, saudaraku terkasih. Ya, jangan memikirkan keuntungannya. Aku dapat apa ya setelah melayani ini? Jangan. Ayo lakukan dengan tulus. Hanya untuk Tuhan, saudaraku terkasih. Ya, lakukan terus untuk Tuhan. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan sesama. Wow, ini saudara terkasih. Banyak di dalam pelayanan itu terjadi gesek-gesekan. Ya, sebab itu kita harus membangun hubungan yang baik dengan sesama. Yang pertama dengan Tuhan, intim. Dan yang kedua dengan sesama, horizontal. Sehingga ada salib Kristus.
yang selalu nyata di dalam hidup kita, di dalam pelayanan-pelayanan kita, baik di gereja, di rumah, dengan keluarga, maupun di pekerjaan, dimanapun kita berada, di jalan pun juga demikian. Kita belajar untuk menjaga hubungan baik. Misalnya bawa mobil atau bawa motor, tahu-tahu dipotong, diserempet. Puji Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah maki-maki. Ya, kita belajar untuk tulus hati. Kita belajar jadi pelayan Tuhan yang sabar dan sabar. Percayalah, Tuhan akan membawa engkau semakin naik, semakin dewasa, dan semakin mengerti akan rencana Tuhan. Nah, ketulusan hati itu akan mendatangkan kesukaan dari semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Setiap orang di sekitar kita akan mengetahui apakah yang kita lakukan untuk mereka itu tulus atau tidak, atau ada maksud tersembunyi. Ingat, jika kita melayani dengan tulus, orang lain bisa merasakan. Kalau kita melayani dengan hati yang gak enak, dongkol, mungkin ada ganjelan, habis berantem dengan istri, habis berantem dengan suami, habis berantem dengan kakak, dengan adik. Kalau kita masuk ke gereja, kita melayani, pasti pelayanan kita tidak akan membawa berkat. Orang yang kita layani akan merasakan sesuatu yang gak enak. Tapi kalau kita melayani dengan tulus, ya, hubungan dengan sesama kita dimanapun kita berada, kita jaga baik. Seperti kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga setiap saat, setiap detik kita selalu katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Wow, haleluya. Ya, hubungan dengan sesama kita, dimanapun kita berada, kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, saudaraku terkasih, yang ketiga, melayani sesama lebih baik lagi. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan biasa-biasa. Kalau biasa-biasa, gak ada gunanya kita jadi anak Tuhan. Kita harus jadi anak Tuhan yang luar biasa. Kita harus jadi orang Kristen yang luar biasa, dipakai Tuhan. Jangan cuma Kristen-Kristen biasa. Ya, hanya minggu ibadah. Jika ada persoalan doa ikut, ya. Begitu-begitu aja, hidup kita gak jadi berkat, gak ada gunanya, saudara terkasih. Ayo, kita datang ibadah dengan hati yang tulus, ingin berjumpa dengan Tuhan, melayani segenap hati untuk Tuhan, saudara terkasih. Yuk, melayani sesama lebih baik. Ya, ketulusan membuat Paulus dapat melayani sesama dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan jemaat di Korintus. Wow, luar biasa. Paulus lakukan yang terbaik untuk Tuhan dimanapun dia berada. Di Efesus, di Korintus, di Galatia. Wow, Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Hal ini juga menjadi hal yang akan terjadi jika kita melayani dengan ketulusan. Kita tidak melihat apakah pelayanan itu menguntungkan kita secara pribadi atau tidak. Tetapi fokusnya adalah apakah pelayanan itu menjadi berkat bagi orang yang kita layani. Mari saudaraku terkasih, kita jadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Ya, kita berjalan di dalam hadirat Tuhan. Kita jadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang biasa saja. Sekedar ibadah di persekutuan doa, sekedar ibadah di ibadah gereja. Tidak, jangan pernah kita cuma seperti itu. Tapi kita mau lakukan lebih dimanapun kita berada. Kita melayani untuk Tuhan. Mari saudara terkasih, kita bersyukur dan Tuhan begitu baik untuk lakukan terbaik buat setiap kita. Ya, sehingga kita sungguh-sungguh terus berjuang. Seperti Lukas 13 ayat 24 mengatakan, ya, kata Yesus pada mereka, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sekali lagi kukatakan, berjuanglah. Banyak orang berusaha untuk masuk tetapi gak akan dapat. Kita sebagai orang Kristen bukan cuma sebagai orang Kristen biasa saja, tapi kita sungguh-sungguh berjuang
di dalam hadirat Tuhan. Ya, di gereja. Ya, walaupun kita disakitin orang, kita ngalamin gesekan, kita tetap ngampunin. Kita tetap bersyukur. Di rumah, ya, mungkin istri ngomongnya nggak enak. Ya, suami ngomongnya nggak enak, nyelekit. Orang Jerman Timur bilang, dan Jerman Tengah. Saudara terkasih. Tetapi kita tetap selalu mau belajar untuk memiliki hati yang tulus. Kita selalu katakan sama Tuhan, bersyukur dan bersyukur. Jangan pernah ngomel. Ayo, memiliki hati yang tulus. Sebagai pelayan Tuhan, lakukan segalanya untuk Tuhan. Bukan seperti kepada manusia. Ya. Jangan lakukan kebaikan kita hanya untuk hamba-hamba Tuhan saja, hanya untuk gembala, hanya untuk pastor, bukan. Tapi kita lakukan untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh berjuang. Berjalan di dalam hadirat Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, sehari-hari di pekerjaan kita berjalan dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah kita melakukan, ya, sehingga nama Tuhan itu menjadi jelek. Ya, kita mau kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terus bekerja di dalam Tuhan. Terus lakukan kehendaknya. Dengan hati yang tulus. Lakukan untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kita naikkan satu pujian lagi. Ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Karena kasih setiamu, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Ajar kami menjadi pelayan-pelayan yang setia, jujur dan taat. Miliki hati sejuta. Agar kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Agar kami menjadi pelayan-pelayan yang semakin dewasa di dalam Engkau. Memiliki ketangguhan iman yang kuat di dalam Engkau. Curahkan roh-Mu Tuhan kepada setiap kami. Siapapun juga kami yang hadir pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Sehingga kami mampu menjalani hidup ini bersama Engkau. Dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup dan ajaib. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan
Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama ibadah TJIF ini pada malam hari ini, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati persembahan ini, sehingga dapat digunakan untuk memberkati banyak orang dan juga bisa mengembangkan pelayanan kami semua. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pendeta Daud Handoko yang telah membawakan firman-Mu pada hari ini. Sertailah beliau dengan kuasa-Mu dan senantiasakan berikanlah kesehatan bagi beliau, serta berikanlah beliau hikmat kesebijaksanaan dan juga sukacita, sehingga Pendeta Handoko dapat terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan dan memberikan berkat bagi semua orang. Ya Tuhan, buatlah firman-Mu yang telah kami dengar ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Handoko, kiranya kami bisa merenungkan dan tanamkanlah dalam hati kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau akan terus membimbing kami untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Biarkanlah kiranya kami dapat menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah yang akan selalu melindungi kami dan memelihara kami pada saat ini dan selamanya. Engkaulah yang akan selalu menuntun setiap langkah kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk komunitas Lumina Gracia. Kami bersyukur karena Engkau telah menuntun komunitas Lumina Gracia untuk dapat selalu bertumbuh bersama dalam iman pengharapan dan kasih di keluarga. Berikanlah kami hikmat agar komunitas Lumina Gracia akan selalu bisa menjadi berkah bagi orang-orang sekitar kami. Kami juga berdoa untuk Universitas Prasetya Mulia ya Bapa. Berkatilah setiap dosen, staf, mahasiswa dalam keadaan sehat selalu, supaya kami semua dapat memberikan dan menerima pendidikan yang maksimal, meskipun saat ini kami sedang di masa pandemi. Ya Bapa, kiranya Engkau juga selalu memberkati kesejahteraan bagi keluarga Universitas Prasetya Mulia, agar nantinya kami dapat berguna di masa depan. Kami juga berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa, supaya tetap bertahan dalam menghadapi situasi sulit masa pandemi ini ya Bapa. Bapa, kami juga percaya bahwa tidak ada satupun yang luput dari kuasa-Mu. Karena dari itu kami yakin Engkau sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Buat pemimpin kami ya Bapa, berkatilah mereka agar setiap keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan yang bijaksana, sehingga membawa rakyatnya menjadi ke jalan yang lebih baik. Ya Tuhan, doa ini kami panjatkan kepada tangan-Mu dan kami mengucapkan syukur. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meet, dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi, dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you.
Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. podcast jam 8. Sampai Iya. ketemu. Jam 8 malam. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom Pure People di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Puji Tuhan, saudaraku terkasih. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mata tertuju pada Yesus. Firman Tuhan yang telah engkau terima pada hari ini, pegang itu dalam hidupmu. Dan taruh dalam loh hatimu yang paling dalam. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan menuntun engkau. Kemanapun kau pergi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.